Persis seperti plot besar dalam anime One Piece, terdapat suatu peradaban atau kerajaan yang maju di masa lalu. Namun kini hilang dari sejarah yang disebabkan berbagai hal, dari bencana alam sampai perang. Peradaban yang dimaksud salah satunya yakni bangsa Tartaria. Kerajaan yang konon dipimpin bangsa raksasa. Bangsa ini terkenal punya kecerdasan tak biasa yang dibuktikan dengan arsitektur yang dibangun pada masanya. Bukan bangunan kuno, melainkan arsitektur modern seperti Golden Dome Notre Dame dan Francisco City Hall, yang katanya dibangun atau setidaknya dipengaruhi oleh budaya Tartaria. Kendati terdengar cukup konspiratif, dikatakan peradaban ini hancur karena banjir lumpur yang melanda dunia, sampai diserang bangsa lain yang khawatir seperti Kerajaan Inggris, Kekaisaran Rusia, dan Kesultanan Ottoman. Yang jelas dengan sengaja semua hal tentang bangsa tersebut dihapus dari sejarah. Benarkah peradaban atau kerajaan Tartaria itu ada? Atau hanya sekedar cerita rakyat atau legenda urban yang berkembang? Tidak sedikit sumber yang menceritakan, entah telah berapa kali kita mendengar ataupun membacanya, bahwa dahulu terdapat peradaban atau mungkin kerajaan yang begitu maju di masa lalu. Namun dalam konteks Tartaria sedikit berbeda. Ya, seperti yang sudah disinggung di awal tadi, semua informasi yang berkaitan dengan peradaban Tartaria dihapus dari sejarah. Karena itu sulit bagaimana pembahasan ini dimulai dan ya, tidak banyak sumber tersedia yang membahas kerajaan misterius ini. Satu-satunya referensi awal yang barangkali banyak dijadikan rujukan hanyalah peta kuno ini. Bagaimana menurut kalian? Kita mungkin bisa membayangkan di mana letak kerajaan ini, dan bagaimana luas serta pengaruhnya di berbagai wilayah di sekitarnya. Pembicaraan tentang Tartaria sebenarnya hampir tidak pernah lagi, sampai kemudian pada tahun 2018 viral di forum aplikasi Reddit. Dua akun yang menjadi naratornya adalah R_Tartaria dan R_Tartarian Arsitektur, yang masing-masing diikuti ribuan pengikut. Namun unggahan tentang Tartaria telah dihapus oleh pihak Reddit karena dianggap melanggar. Lepas dari intrik yang ada di sana, faktanya keberadaan Tartaria belum lama ini telah ditulis dalam satu buku yang cukup menarik. Buku tersebut berjudul The One World Tartarians, The Greatest Civilization Ever Erased from History, yang ditulis James W. Lee dan terbit di tahun 2021. Sekilas buku tersebut bisa jadi merupakan buku sejarah revisionis yang ditulis di zaman modern, tentang kebohongan terbesar dalam sejarah. Ia menggarisbawahi bahwa abad ke-18 dan 19 adalah era pembakaran buku terakhir, penghapusan memori dan pengetahuan sejarah tentang peradaban yang pernah hebat dan berkembang dari 100 hingga 200 tahun yang lalu. Bangsa Tartaria dipercaya adalah satu di antara peradaban luar biasa yang dihapus itu. Lantas, siapakah bangsa Tartaria? Seperti yang diketahui, baik dalam peta kuno maupun buku yang ditulis James Lee, Tartaria atau Tartary merupakan nama dari sebuah kerajaan yang ada sebelum masa Kekaisaran Mongol, yang berasal dari utara Asia sebelum akhirnya meluas ke wilayah lain, termasuk Asia Tengah, Rusia, bahkan Eropa Timur. Yang lain menjelaskan, Tartary adalah istilah umum yang digunakan oleh orang Eropa untuk wilayah Asia Tengah, Asia Utara, dan Asia Timur yang tidak dikenal oleh geografi Eropa. Wilayah ini meliputi wilayah stepa Pontik Kaspia yang luas, Volga Ural, Kaukasus, Siberia, Asia Dalam, Mongolia, dan Manchuria. Saat itu Tartaria disebut sebagai kerajaan besar dengan batas-batas yang berubah-ubah sepanjang sejarah. Dan jika ia benar-benar ada, maka praktis ia merupakan kerajaan terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Selain itu ada yang menyebut Tartaria merupakan penerus kejayaan Mongolia. Namun sebagian berpendapat kalau Kekaisaran Mongolia adalah bagian dari Tartaria. Wilhelm Thomson, seorang peneliti budaya Turki, mengatakan istilah Tartaria berasal dari Tatar atau Tartar yang pertama kali muncul dalam prasasti Orkhon. Dijelaskan Tatar atau Tartar merupakan sebuah sebutan untuk orang-orang Mongolia. Jadi sempat ada masa di mana orang Mongol disebut sebagai Tatar. Wilayah kerajaan Mongolia sangat luas, hingga menyebar ke seluruh kawasan-kawasan Rusia dan Cina. Hal ini bisa terjadi karena penduduk Mongolia suka melakukan ekspansi dan menjadikan wilayah Tartary ini sangat luas. Dan penduduk di banyak negara pun akhirnya mengetahui cerita bangsa Mongol yang diyakini sebagai orang-orang Tartar.
Selanjutnya, para keturunan Genghis Khan, kaisar Mongol paling berpengaruh, sebenarnya lebih memilih untuk disebut sebagai bangsa Mongol dibandingkan dengan bangsa Tartar. Karena istilah Tartar sendiri ternyata dipakai oleh orang-orang Mongol zaman dahulu untuk menyebut satu kelompok pemberontak di Mongolia Timur. Hanya saja karena telah banyak yang mengetahui bahwa Mongol itu Tartar, maka istilah Tartar ini yang dipakai untuk menyebutkan seluruh bangsa Mongol, khususnya untuk orang-orang Eropa. Karena suatu hal, Tartaria lalu terpecah ke dalam beberapa wilayah, masing-masing Muscovy Tartary atau Rusian Tartary, Estrom Tartary atau Chinese Tartary, dan Independent Tartary atau Tartary. Bangsa Tartaria disebutkan dipimpin oleh bangsa raksasa dengan lambang kerajaannya yakni burung griffon. Berbadan singa dan memiliki kepala dan sayap layaknya burung. Yang menarik ke kanan Kazan 1438 hingga 1552 yang sebelumnya Volga Bulgaria, sekarang bernama Tatarstan. Sebuah republik federasi Rusia memiliki simbol yang sama dengan kerajaan Tartaria. Apakah itu kebetulan? Tentu tidak. Beberapa catatan kuno menggambarkan penduduk Tartaria sebagai bangsa raksasa, dengan tinggi badan yang jauh di atas rata-rata manusia pada umumnya. Tartarians atau orang-orang Tartar sangat mahir dalam berbagai hal, terutama arsitektur dan teknologi. Masih seperti yang dijelaskan dalam buku ini, gaya arsitektur yang dikenal sebagai Romance dan Gotik dipercaya merupakan hasil karya bangsa ini. Selain itu, orang-orang Tartaria disebut yang membangun tembok besar Cina untuk melindungi diri dari bangsa lain. Bukannya dibangun orang-orang Cina untuk terlindung dari bangsa Mongol, seperti yang dikatakan dalam sejarah arus utama. Coba perhatikan posisi tembok dan pos penjagaan dan pasukan untuk menyerang. Ia mengarah justru ke dalam wilayahnya sendiri, bukan keluar Tiongkok atau titik di mana orang-orang Mongol akan menyerang. Penjelasan tersebut terutama kalau Tartaria adalah raksasa, seringkali dianggap sebagai mitos atau hiperbola. Tetapi beberapa pihak menyebut bahwa ia dikatakan demikian untuk menutupi kenyataan lain. Selanjutnya, banyak laporan tentang penemuan kerangka manusia berukuran sangat besar di wilayah-wilayah yang diyakini sebagai bagian dari Tartaria. Ya, penemuan ini jika dikonfirmasi dapat memberikan bukti tambahan tentang keberadaan bangsa raksasa dalam sejarah. Sampai ia berkembang baik sebagai narasi sejarah maupun pseudo-historis, Tartaria dikenal sebagai peradaban yang maju. Mereka membangun bangunan yang besar dan megah dengan teknologi yang berkembang serta masyarakatnya hidup damai dan makmur. Sampai kemudian berbagai spekulasi akan kehancuran mereka muncul. Ya, salah satunya teori tentang banjir lumpur yang memusnahkan peradaban mereka. Karena kekaisaran seperti itu tidak disebutkan dalam buku-buku sejarah. Para penganut teori konspirasi mengklaim bahwa kekaisaran itu telah dihapus secara sengaja. Beberapa teori lainnya mengatakan bahwa wabah Black Death hingga Perang Dunia I dan II turut menjadi sebuah cara Tartaria dihancurkan dan dihapus oleh dunia. Pada saat itu, Inggris memutuskan untuk menghancurkan semua peninggalan bersejarah Tartaria, seperti naskah kuno yang bersangkutan dengan kisah Tartaria dan bangunan-bangunannya. Beberapa pihak menyebut kekuatan-kekuatan besar saat itu berkonspirasi untuk memusnahkan peradaban ini. Peristiwa yang mencerminkan kenyataan bahwa kampanye pengeboman yang ekstensif pada perang benar menghancurkan banyak bangunan yang bersejarah. Lalu dari mana pembuat teori Tartaria bisa mengetahui adanya peradaban atau kerajaan Tartaria? Brian Dunning, seorang penulis sains dan skeptisisme Amerika, beliau mengatakan bahwa kepercayaan orang-orang tentang adanya peradaban Tartaria berasal dari peta lama sebelum abad ke-20. Ya, peta yang tadi sempat dibahas. Dan menurutnya teori tentang peradaban tersebut berasal dari kesalahan orang-orang yang melakukan interpretasi ke peta-peta lama, di mana mereka yang melihat satu wilayah besar bernama Tartary atau Grande Tartary. Setelah memasukkan beberapa argumen yang terdengar masuk akal, akhirnya mereka langsung menyimpulkan dan langsung menganggap bahwa wilayah itu merupakan satu kerajaan besar dan sangat luas. Sementara menurut Dunning, dan seperti yang juga telah dibahas sebelumnya, Tartary adalah salah satu istilah yang dipakai oleh penduduk Eropa untuk menyebut wilayah dengan daratan yang luas di sekitar Manchuria, Siberia, dan Asia Tengah. Daratan yang tidak pernah mereka eksplor. Jadi orang Eropa saat itu menandai wilayah tersebut dengan sebutan Tartary atau Tartaria. Dan bagaimana menurut kalian?